ini kita akan mempelajari subquery. Subquery atau disebut juga subselect atau nested select adalah query select yang ada di dalam perintah SQLine, misalnya select, insert, update, atau delete. Keberadaan subquery secara nyata mampu menyederhanakan persoalan-persoalan rumit berkaitan query data. Kemudian terdapat 3 jenis subquery. Yang pertama, scalar subquery atau subquery baris tunggal. Yang kedua, multiple row subquery atau subquery baris ganda. Yang ketiga, multiple column subquery atau subquery kolom ganda. Yang pertama adalah scalar subquery atau subquery baris tunggal. Subquery baris tunggal atau scalar hanya mengembalikan hasil satu baris data. Kemudian di dalam scalar subquery biasanya digunakan operator. Ada operator sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Yang selanjutnya adalah multiple row subquery atau subquery baris ganda. Subquery baris ganda atau multiple row mengembalikan lebih dari satu baris data. Dalam subquery ini juga digunakan operator. Yang pertama, operator in. Operator in memiliki arti sama dengan member di dalam list. Yang kedua ada operator any atau sum, memiliki arti membandingkan suatu nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh subquery. Dalam operator any, ada operator sama dengan any, ekuivalen dengan in. Kemudian operator kurang dari any, ekuivalen dengan max atau kurang dari max. Kemudian operator lebih dari any, ekuivalen dengan min atau lebih dari min. Ini adalah operator-operator any yang sering digunakan. Kemudian operator al memiliki arti membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang dikembalikan oleh subquery. Selanjutnya, multiple column subquery atau yang biasa dikenal dengan subquery kolom ganda, di mana subquery ini mengembalikan lebih dari satu baris dan satu kolom data. Operator yang digunakan pun sama dengan multiple row subquery, yaitu operator in, any, sum, atau all. Lalu, operator exist and not exist, di mana operator exist ini sama dengan nilai true dan not exist ini sama dengan nilai false, di mana operator ini digunakan untuk memeriksa apakah subquery mengembalikan hasil atau tidak. Apabila subquery mengembalikan hasil, exist akan mengembalikan nilai true. Begitupun sebaliknya, jika tidak mengembalikan hasil, maka akan muncul not exist atau nilai false. Sebagai contoh, kita akan mendapatkan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi. Jika dia exist, maka dia akan menunjukkan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi. Jika dia not exist, maka dia akan menunjukkan data mahasiswa yang tidak mengambil jurusan ekonomi. Subquery dan fungsi agregat. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koreksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Operator yang digunakan itu seperti min, max, average, sum, and count, di mana count itu mengembalikan jumlah atau banyaknya kemunculan suatu data. Misalnya kita ingin menghitung banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi, maka kita menghitungnya dengan count. Lalu sum itu untuk mengembalikan jumlah atau total. Misalnya kita ingin
menghitung banyaknya mahasiswa, maka kita menggunakan sum. Lalu average itu untuk mengembalikan nilai rata-rata, dan minus itu mengembalikan nilai terkecil, dan max itu mengembalikan nilai terbesar. Lalu apa sih fungsi subquery itu? Yang pertama, subquery digunakan untuk menyelesaikan unknown values, yang artinya dimana kita menyelesaikan persoalan yang nilainya tidak diketahui, lalu mengembalikan data dari tabel lain untuk kemudian diupdate ke tabel yang dituju, dan menghapus baris dari satu tabel berdasarkan baris dari tabel lain. Sekian, thank you. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama kita ke create, habis itu query design, kita close show table-nya, klik SQL, ketikkan di sini select from tabel mahasiswa where alamat sama dengan buka kurung select alamat from tabel mahasiswa where npm sama dengan A003 tutup kurung titik koma. Oke, sini muncul alamat mahasiswa yang sama dengan alamat mahasiswa dengan NPM A003, yaitu Vito, sama-sama di Jalan Merdeka. Kita save dengan subquery 1. Oke. Kemudian contoh soal kedua, kita ingin mencari data matkul yang SKS-nya kurang dari semua SKS yang ada di semester 3. Seperti tadi lagi, ke create, query design, yang ini kita close, ke SQL, ketikkan di sini select from tabel matkul where SKS kurang dari all, buka kurung select SKS from tabel matkul where semester sama dengan 3, tutup kurung koma. Muncul di sini kode matkulnya M05, nama matkulnya logika pemrograman, SKS-nya 1 dan semesternya 2. Kita save dengan nama subquery 2. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk mencari data matkul yang SKS-nya kurang dari sembarang SKS yang ada di semester 4. Sama seperti tadi, create
query design, ke sini ke SQL, select from tabel matkul where SKS kurang dari any buka kurung select SKS from tabel matkul where semester sama dengan 4 tutup kurung titik koma. Nah, akan muncul matkul yang SKS-nya kurang dari 4. Kita save dengan nama sub query 3. Oke. Selanjutnya nomor 3, kita diminta untuk mencari data matkul yang SKS-nya kurang dari sembarang SKS yang ada di semester 4. Di sini kita menggunakan operator ini, pilih query design, ini kita close saja, SQL, kemudian select from tabel matkul where SKS kurang dari ini, buka kurung select SKS from tabel matkul where semester sama dengan 4 tutup kurung tanda koma kita, maka dia akan muncul data seperti ini. Lalu kenapa semester 4 masih masuk ke data ini? Kita cek di tabel matkul, di mana semester 4 ini ada 2 SKS, yaitu yang pertama SKS-nya ada 3 dan 4. Karena kita menggunakan operator any, maka dia akan membaca salah satu datanya, yaitu dia akan membaca dari yang terbesar, yaitu 4. Karena 3 kurang dari 4, walaupun dia sama-sama semester 4, maka dia akan tetap muncul di operator ini. Berbeda dengan operator all, di mana kita diminta untuk mencari SKS yang kurang dari semua SKS yang ada di semester 3, yaitu 3 dan 2. Karena dia keluar all, otomatis SKS-nya harus kurang dari 2, yaitu logika pemrograman. SKS-nya yaitu 1. Maka data yang muncul adalah seperti ini. Itulah perbedaan antara all dan ini. Kita close saja semua, yes, dan beri nama sub query 3. Lalu lanjut nomor 4, kita diminta untuk mencari jumlah semester yang sama dengan semester matkul N03. Di sini karena kita ingin mencari data yang sama, kita menggunakan operator in, query design, ini close saja, SQL, kemudian select tabel matkul titik semester tabel matkul titik SKS tabel matkul titik kode matkul from tabel matkul where tabel matkul titik semester in select
tabel matkul where kode matkul sama 03. Untuk titik pembangkitan maka akan muncul seperti ini. Kita lihat di tabel matkul M03 itu jumlah semesternya adalah 3. Karena kita ingin mencari yang datanya sama dengan M03 yaitu semester 3 itu M02, maka yang muncul adalah M02 dan M03. Kita set datanya nama subquery 4. Kita close saja semua. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu kita diminta untuk mencari data kode matkul yang mendapat IPK tertinggi. Kita create by design, ini kita close saja SQL karena kita diminta untuk mencari data tertinggi, maka kita menggunakan fungsi aggregate, yaitu operator max. Rumusnya adalah slash tabel nilai titik IPK tabel nilai titik kode matkul from tabel nilai where IPK sama dengan buka kolom slash next buka kolom IPK tutup kurung from tabel nilai tutup kurung tanda titik pembangkitan. Maka yang muncul adalah data seperti ini. Dan kita lihat tabelnya IPK tertinggi yaitu 4, maka yang dibutuhkan adalah M02, M02, M01, M02 lagi, M03 dan M04. Kita save dengan nama subquery 5. Karena datanya masih terbuka, kita tidak bisa rename, jadi kita harus close dulu, baru kita rename. Sekian dari pembahasan soal subquery. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.